warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 K3 dengan dosen pengampu Pak Eko Purnomo. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Indriani dari Prodi Teknik Industri FKT Teknopol Subang. Saya Siti Masito, Prodi Teknik Industri STT Teknopol Subang. Saya Selamat Percayadi dari Prodi Teknik dari STT Teknopol. Saya Arif Cahya, Prodi Teknik Elektro Teknopol Subang. Baik, langsung saja kita mulai presentasi K3 tentang bidang konstruksi. Nah, di samping saya sudah ada Jessica dan Mungkin simak saja. Baiklah, langsung saja. Apa itu K3? K3 adalah suatu upaya dalam mengatasi potensi bahaya dan keselamatan yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Lalu tugas dari K3 adalah mengontrol keadaan lingkungan kerja, mulai dari mengecek kondisi mesin, menganalisis semua pekerja, dan mengawasi proses produksi. Dan fungsi dari K3 adalah menjamin setiap sumber produksi yang layak yang akan digunakan sehingga mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Selanjutnya ada K3 dalam bidang konstruksi. K3 bidang konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, manfaat K3 dalam bidang konstruksi. Yang pertama, pekerjaan jadi lebih mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif. Yang kedua, pekerja dapat lebih mengerti bagaimana cara untuk mencegah atau mengulangi sebelum terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga, pekerja jadi lebih mengerti bagaimana risiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan yang akan mereka jalani. Baik, langsung kita ke peran dalam bidang konstruksi, yaitu menjamin setiap tenaga kerja yang dapat perlindungan dari kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap sumber produksi yang layak dan aman. Ada beberapa fungsi K3 dalam bidang konstruksi. Yang pertama, membantu pengambil keputusan untuk menyediakan ruang kerja. Yang kedua, memberikan pedoman dalam pembuatan rancangan pengendalian bahaya. Dan yang ketiga, memberikan edukasi dan pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerja di lokasi proyek tersebut. Tujuan K3 dalam bidang konstruksi tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 antara lain mampu memberikan sebuah pertolongan dan sebagai alat perlindungan saat terjadi sebuah kecelakaan atau keadaan darurat lainnya, berguna untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan berbagai risiko kecelakaan, kebakaran, hingga ledakan. Mendapatkan sebuah keserasian antara pekerja dengan lingkungannya dan memelihara kebersihan yang ada. Dapat menyesuaikan dan menyempurnakan berbagai pengalaman kerja. Ada 4 pedoman K3 dalam bidang konstruksi. Yang pertama, tertulis dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, tertulis di Nomor Nomor 1/M Tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, tertulis di Nomor K174/M Tahun 1986 sampai 104/1986. Dan yang terakhir, tertulis di Nomor 384/KPPS/M 2004 tentang teknis keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan. Selanjutnya ada 3 risiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Yang pertama, tertimpa batang roboh. Yang kedua, jatuh dari ketinggian. Yang ketiga, tertimpa benda. Ada beberapa karakteristik proyek konstruksi. Yang pertama, memiliki masa kerja terbatas. Yang kedua, bersifat multidisiplin. Kemudian menggunakan peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, dan kondisinya. Yang keempat, memiliki intensitas kerja yang tinggi. Dan yang terakhir adalah mobilitas tenaga kerja yang tinggi. Lalu selanjutnya, organisasi kesehatan dan keselamatan kerja.
Yang pertama ada Ranking Sarwil, yaitu yang bertugas menjamin kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi. Yang kedua ada Inspektor, yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada Kontraktor, yang bertugas menyelesaikan pembangunan pekerjaan. Dan yang terakhir ada Menaker Trans, yaitu membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan negara. Selanjutnya, terjadi kecelakaan digolongkan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama faktor manusia. Faktor manusia kurangnya perhatian, pengetahuan, kurang disiplin, dan kondisi mental. Yang kedua, faktor konstruksi. Faktor konstruksi di sini menjelaskan minimnya pengamanan penggunaan atau pengoperasian alat tidak benar atau tidak sesuai. Nah, gimana? Mengerikan bukan? Video berikut merupakan salah satu contoh-contoh yang terdapat pada kecelakaan K3 di bidang konstruksi. Di sini kami akan menjelaskan salah satu contoh kecelakaan pada bidang konstruksi, yaitu jatuh dari ketinggian. Apa sih penyebab kecelakaan tersebut? Penyebab jatuh dari ketinggian umumnya adalah: pertama, pekerja pada saat bekerja di tempat kerja memiliki kepercayaan diri, berpengalaman atau mencari jalan cepat. Kedua, mulai bekerja tanpa mengenakan alat pelindung apapun atau baju pelindung, sehingga begitu terjatuh tidak ada sabuk pengaman atau jaring pengaman yang bisa mengakibatkan kematian. Ketiga, kurangnya pemahaman pekerja tentang keamanan. Yang terakhir, perlindungan tenaga kerja yang dilakukan pemilik usaha sering tidak mencukupi. Kemudian, apa sih solusi penyebab kecelakaan jatuh dari ketinggian? Yang pertama, daripada tangga. Yang harus diperhatikan yaitu pilih tangga yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Kedua, periksa komponen yang kendur atau rusak pada anak tangga, injakannya, pegangan, penguat, skrup yang hilang, engsel, baut, mur, dan perangkat keras lainnya. Jika Anda menemukan kerusakan pada tangga, laporkan kepada atasan dan pasang rambu bahwa tangga tidak dapat digunakan atau sedang diperbaiki. Kemudian, baca dan ikuti label atau tanda peringatan sebelum Anda naik dan melakukan aktivitas. Terus, tempatkan tangga pada permukaan yang stabil, rata, bersih, tidak licin, dan di area bebas dari gangguan lalu lintas kendaraan. Gunakan barikade, pelindung atau guard untuk mencegah kemungkinan tertabrak. Kunci atau beri palang setiap pintu dekat tangga yang bila terbuka mengarah kepada Anda. Terakhir, berdirikan tangga dengan perbandingan sudut 4:1. Artinya, jika tangga disandarkan pada dinding dengan tinggi 4 meter,
maka jarak kaki tangga dengan dinding 1 meter bisa juga diberdirikan tangga dengan sudut 75 derajat atau boleh kurang, asalkan terdapat penopang pada bagian bawah tangga. Lalu, gunakan full body harness. Beberapa langkah penting yang harus Anda perhatikan saat menggunakan full body harness, yaitu pegang bagian D-ring pada full body harness dan goyangkan secara perlahan. Pastikan tidak ada webbing atau tali yang terpelintir dan pengencangnya terbuka. Lalu, pegang tali bahu, shoulder strap, dan masukkan tangan satu persatu ke dalam tali. Pastikan D-ring berada di bagian belakang badan Anda, tepatnya di bagian punggung antara tulang belikat. Kemudian, tarik dan kencangkan tali kaki atau leg strap, lalu pasangkan atau hubungkan pada buckle untuk jenis Quick Connect buckle. Anda akan mendengar bunyi klik. Jika buckle sudah terpasang dengan benar, atur lingkar tali pada kaki sesuai kenyamanan Anda. Pastikan tali kaki tidak tertukar. Lalu, pasangkan tali dada, chest strap, dan hubungkan tab buckle pada reseptor sampai terdengar bunyi klik. Pastikan dengan tangan bahwa full body harness sudah terpasang benar dan tidak ada tali yang terpelintir. Terus, biarkan orang yang kompeten memeriksa full body harness dan memasang lanyard pada D-ring bila diperlukan. Full body harness harus diperiksa secara visual sebelum digunakan, termasuk juga alat pelindung jatuh lainnya, seperti lanyard dan lifeline. Pemeriksaan peralatan secara berkala oleh orang yang kompeten untuk mengecek kerusakan harus dilakukan setidaknya setiap 6 bulan dan sebelum memulai pekerjaan di ketinggian. Pastikan juga full body harness yang Anda lakukan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, seperti Permenaker Nomor 9 Tahun 2016, USA 1926-502, ANSI Z359, CSA Z259, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya menggunakan perancah. Menurut Occupational Safety and Health Administration (OSHA), diperkirakan sekitar 2,3 juta pekerja konstruksi melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan perancah. Dengan begitu, banyak juga pekerja yang berpotensi mengalami sejumlah bahaya terkait perancah seperti terjatuh, tertimpa jatuhan benda, dan tersengat aliran listrik. Berikut tips saat menggunakan perancah. Pastikan pekerja sudah mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan perancah yang tepat dan mengendalikan bahaya saat bekerja di atas perancah. Penggunaan alat pelindung jatuh dan apa yang harus dilakukan apabila ada perubahan pada tempat kerja atau jenis perancah. Scaffolder atau pengawasan memeriksa dan memastikan perancah dalam kondisi aman sebelum digunakan lantai kerja. Bagian dek dan pagar pengaman sudah terpasang dan dalam kondisi aman. Gunakan alat bantu untuk memindahkan material dari bawah ke atas. Gunakan tangga yang sudah terpasang kuat dan kokoh untuk naik dan turun dari perancah. Gunakan alat pelindung diri APD seperti helm, sepatu keselamatan, dan full body harness. Memeriksa seluruh komponen alat pelindung jatuh yang digunakan, mencakup harness, webbing, D-ring, buckle, lanyard, dan lifeline. Jangan membawa barang berlebih saat menaiki perancah. Jangan bekerja di atas perancah saat cuaca buruk. Terakhir, jangan bekerja dekat jalur aliran listrik kecuali Anda terlatih dan berwenang melakukannya. Berikut tips singkat bekerja di ketinggian. Pertama, bila memungkinkan, minimalkan melakukan pekerjaan di ketinggian dan lakukan pekerjaan sebanyak mungkin di ground level atau permukaan tanah. Namun, jika sudah tidak ada pilihan lain dan terpaksa harus bekerja di ketinggian, maka prioritaskan selanjutnya adalah bagaimana melindungi pekerja agar tidak terjatuh dari ketinggian. Kemudian, pastikan pekerjaan direncanakan dengan benar, diawasi, dan dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan bersertifikat dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan itu. Pahami valve protection plan yang direncanakan perusahaan. Pastikan pekerja sudah memiliki surat izin kerja untuk bekerja di ketinggian. Pastikan peralatan kerja yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan di ketinggian yang akan dilakukan, stabil, dan cukup kuat untuk pekerjaan. Dipelihara serta diperiksa secara rutin. Gunakan alat pelindung jatuh saat bekerja di ketinggian.
pastikan Anda menggunakan alat pelindung jatuh dengan benar dan peralatan dalam kondisi baik. Buat perencanaan, tanggap darurat dan prosedur penyelamatan sebagai tindakan pencegahan bila terjadi kondisi darurat saat bekerja di ketinggian. Terakhir, patuhi prosedur aman bekerja di ketinggian. Jadi kesimpulannya adalah dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbagai masalah dan tantangan yang timbul dari rendahnya taraf kualitas hidup sebagian besar dari masyarakat. Sedangkan dari permasalahan jasa konstruksi bertumpu pada tenaga kerja. Berkarakteristik demikian tentunya tidak dapat ditangani dengan cara-cara umum. Terima kasih presentasi dari kelompok 17. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata saya kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.